Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari undangan Allah jamaah salat tarawih, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dari alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, dan masih diberi hidayah, sehingga kita dimudahkan Allah melangkah ke masjid untuk menunaikan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Juga kita bersyukur kita telah berpuasa selama 25 hari. Malam ini kita memasuki malam yang ke-26. Tidak berapa hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan tahun depan belum tentu kita hidup. Maka mari kita gunakan Ramadan tahun ini yang tinggal beberapa hari lagi. Bapak Ibu, judul ceramah yang ditetapkan oleh pengurus masjid adalah syukur dan sabar. Ini dua istilah dalam agama kita yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, ya. Syukur dan sabar. Kedua kata ini ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu syarra syakar fakana khairun lah, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah, wa laisa dzalika illa lil mu'min." Apa kata Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim? Semua urusan orang beriman adalah baik-baik saja. Jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, dapat nikmat, dia bersyukur. Dia tidak lupa daratan, tidak lupa kawan, tidak lupa Allah, tidak overacting. Tapi jika dia mendapatkan musibah, dapat sesuatu yang tidak diinginkan, dia tidak putus asa, tidak minum baygon, tidak gantung diri, tidak berguling-guling di tanah. Hal ini hanya ada pada orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, hidup ini antara syukur dan sabar. Kalau kita sedang dapat nikmat, badan sehat, uang banyak, ya, rumah ada, anak-anak istri sehat, apalagi punya jabatan, maka kita bersyukur.
Tapi kalau sedang dapat musibah, kita sakit, hidup susah, anak-anak dapat musibah, maka sabar. Jadi hidup ini ibarat jam, syukur, sabar. Syukur, sabar. Puasa ini melatih kita untuk bersyukur. Apa itu syukur? Bapak Ibu, syukur itu dalam bahasa Indonesia artinya berterima kasih kepada Tuhan. Jadi bersyukur itu artinya berterima kasih. Ya. Sedangkan syukur ini kalau dalam bahasa Jakarta ada orang jatuh ke lubang lalu dia bilang apa? Syukurin, syukurin, syukurin. Syukurin itu bukannya syukur. Syukur itu artinya berterima kasih pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami uji kamu dengan yang menyenangkan dan kami uji dengan yang tidak mengenakkan, dan kamu semua akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu, selama ini orang beranggapan kalau dia di PHK, berhenti kerja, anaknya sakit, istrinya sakit, dia kecelakaan, lalu kita bilang sabar ya Pak, sabar ya Bu, Bapak Ibu sedang diuji oleh Allah. Tapi kalau dapat nikmat, tidak ada yang bilang Bapak sedang diuji. Diangkat jadi anggota DPR, ya, rezeki sedang melimpah, jadi orang kaya, dihormati orang, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi pengusaha. Orang tidak pernah bilang hati-hati ya Pak, Bapak sedang diuji. Tidak ada. Paling-paling selamat, selamat jadi wali kota, selamat jadi gubernur, selamat jadi menteri, selamat jadi pejabat, padahal belum tentu selamat. Dalam pandangan Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan yang enak-enak, dengan khair, dan dengan yang tidak enak. Jadi ujian itu bukan hanya yang tidak enak, yang enak juga ujian. Kita dikasih badan sehat, syukuri. Kemana kamu gunakan waktu sehatmu? Apakah kamu habiskan waktu sehatmu hanya untuk main domino, tidak pergi sholat, tidak pergi mengaji, tidak pergi tarawih? Ya. Kemana kamu gunakan waktu sehatmu? Jadi bersyukur ini, Bapak Ibu, syukur ini ada tiga unsurnya. Pertama, dirasakan di dalam hati. Alhamdulillah ya Allah, saya masih sehat. Walaupun di tengah pandemi COVID ini, sebahagian saudara kita ada yang kena COVID, ada yang dirawat. Saya alhamdulillah Allah kasih masih sehat. Rasakan di hati. Kemudian diucapkan dengan lidah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat. Yang ketiga, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kamu bersyukur dikasih sehat, kenapa tidak sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Kenapa tidak mengaji? Kenapa tidak baca Quran? Kau gunakan apa untuk apa waktu sehatmu? Nanti kalau kita sudah sakit, sudah berbaring di rumah sakit, banyak selang-selang di tubuh kita, terdengar azan, saya mau ke masjid. Sudah sakit baru mau ke masjid. Waktu sehat tidak ke masjid. Ya, ini namanya
bersyukurnya tidak lengkap. Syukur itu dirasakan di dalam hati, diucapkan dengan lidah, dibuktikan dengan perbuatan. Itulah namanya syukur. Kita dikasih rezeki, punya rumah, punya mobil, punya toko. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku rezeki yang agak lebih sedikit. Orang lain hidupnya susah. Ya, alhamdulillah. Syukuri dalam hati. Dulu aku miskin ya Allah, nyewa rumah, kontrak, jadi kontraktor, kontrak saya. Sekarang sudah punya rumah, alhamdulillah. Ya, bahkan sudah punya mobil, alhamdulillah. Dirasakan di hati, diucapkan dengan lidah, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau iya kamu kaya, kenapa kamu tidak sedekah? Kenapa kamu tidak berzakat? Jadi syukur itu tidak cukup di hati saja, tidak cukup diucapkan saja, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Kita dikasih sehat, kenapa tidak puasa? Kabarnya di pasar ada ODP. ODP kok kurang tidak puasa. Kenapa tidak puasa? Sudah dikasih badan sehat, tidak puasa juga. Jadi syukur atas nikmat Allah. Bapak Ibu, ada nikmat yang paling besar. Pertama, umur panjang. Ya. Kita bisa ketemu di masjid ini karena masih ada umur. Masih diberi umur panjang. Tapi kalau Allah tidak kasih umur panjang, kita tidak ketemu di masjid ini. Mungkin ketemunya di Tunggul Hitam, di kuburan. Ya, maka nikmat umur panjang gunakan sebaik-baiknya. Ya, Nabi berkata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Bapak Presiden kita dulu, Pak Habibie, umurnya panjang, banyak amal baiknya. Banyak orang. Jadi orang yang baik apalah? Orang yang baik adalah yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Tapi yang rugi, yang malang, wasyarrukum man tala umruhu wasa'a amaluh. Yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tapi sedikit amal baiknya. Jadi syukuri apa? Nyawa masih ada di tubuh kita, masih bisa bergerak, masih bisa melangkah ke masjid. Umur panjang. Yang kedua, sehat. Kalau kita tidak sehat, tidak ketemu di masjid ini. Mungkin kita ketemu di rumah sakit M. Jamil, ya, atau di rumah sakit SPH. Alhamdulillah kita sehat. Maka ya Allah, alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah diucapkan, buktikan di waktu sehat saya rajin sholat, saya rajin baca Quran, bersedekah. Ya, itu namanya syukurnya di hati, diucapkan, dibuktikan dengan perbuatan. Apa nikmat Allah? Umur panjang, badan sehat, sempat. Banyak yang umurnya panjang, sehat, tapi tak sempat ke masjid. Ya, ada saja alasannya. Kita alhamdulillah diberikan hidayah sehingga mau kita ke masjid. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau kamu ingkar, kamu tidak pandai menggunakan nikmat yang aku berikan, sesungguhnya azabku amat pedih. Jadi syukur itu apa? Menggunakan nikmat sesuai dengan yang memberinya. Misalnya ibu bapak punya anak, dikasih uang kepada anak, nah ini bayar uang sekolah, ini uang untuk bayar uang sekolah. Tahu-tahu oleh anak kita uang itu tidak dipakai buat uang untuk bayar uang sekolah, dipakainya untuk main game. Apakah bapak ibu tidak marah? Marah. Ya, kurang aja kau. Ya, saya kasih uang untuk bayar uang sekolah,
tahu-tahu tidak dibayar uang sekolah. Ya, dia pakai untuk main game. Ya, jadi nikmat Allah kasih kita nikmat sehat, tapi tidak dipakai untuk bersyukur, untuk taat. Bahkan nikmat sehat dipakai untuk maksiat, minum mabuk-mabukan, narkoba, ya, berzina. Kurang ajar kau. Aku kasih kesehatan, kau gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, puasa, salat, berzakat, bersedekah, semuanya tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang mau kamu ingkari? Sudah sekian banyak nikmat Allah, kamu nggak juga taat. Ya, heran Allah. Sudah saya kasih nikmat banyak, kamu nggak juga taat. Ya, namanya tidak bersyukur. Kemudian yang kedua, sabar. Sabar ini menahan diri, tidak mengeluh, tidak meratap, tidak tampar-tampar pipi, tidak berguling-guling di tanah, tidak minum baygon, tidak gantung diri. Karena hidup ini ada susah, ada senang, ada sedih, ada riang, ada siang, ada malam. Selagi senang bersyukur, selagi susah bersabar. Tidak ada yang susah selamanya di dunia ini. Yang susah selamanya di neraka. Tidak ada yang senang selamanya di dunia ini. Yang senang selamanya di surga. Selama kita di dunia, kita akan dihadapkan pada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita dapat yang menyenangkan, kita bersyukur. Ketika kita dapat yang tidak menyenangkan, kita bersabar. Sabar ini innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan sampai, Pak Ustadz, saya sudah 3 hari berdoa minta jadi orang kaya, nggak juga dikabul-kabulkan. Kemana Allah ini Pak Ustadz? Baru 3 hari, ya, nggak dikabul-kabulkan. Bukan tidak dikabulkan, belum. Nabi Ibrahim saja, Bapak Ibu, tidak punya anak. Berdoa lama. 80 tahun baru dapat anak. Umur 80 baru dapat anak. Kita baru 3 hari berdoa. Bagaimana Allah ini? Jadi Bapak Ibu, baik syukur dan sabar. Puasa ini mendidik kita menjadi orang bersyukur dan menjadi orang bersabar. Terakhir, sabar ini ada 3 macam. Pertama, sabar menghadapi musibah. Ini yang biasa kita kenal ya. Sabar ya Pak, sabar. Sabar dalam menghadapi musibah. Ya. Yang kedua, sabar dalam mentaati Allah. Kita sudah datang ke masjid, tapi sembahyang belum juga khusyuk. Sabar. Nanti lama-lama akan khusyuk. Ya. Baca Quran sudah dicoba, baru 2 halaman, baru 2 baris, katakan tua, aku. Sabar. Jangan sudahlah, tidak usah baca Quran. Ya. Tapi kalau lihat HP, lihat WA, berjam-jam tidak takantuk. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam musibah, sabar dalam taat. Yang ketiga, sabar dalam meninggalkan maksiat. Saya sudah mau meninggalkan maksiat. Ya. Tetapi di HP muncul juga jual obat kuat. Datang pula ya. Padahal tidak dicari-cari, muncul saja dia sendiri. Jadi Bapak Ibu, sabar meninggalkan maksiat, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghadapi musibah, dan bersyukur ada 3, syukur di hati, syukur di lidah, diucapkan, dan syukur dibuktikan dengan amal perbuatan. Mudah-mudahan Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi orang baik Bapak Ibu. Yang tidak biasa kamu saji, disuruh kamu saji. Ya, sholat berjamaah. Yang tidak biasa baca Quran,
Coba baca Quran. Allah mendidik kita bulan Ramadan ini membiasakan yang baik-baik. Tidak biasa jago malam, jago malam. Tidak biasa kamu saji, kamu saji. Tidak biasa baca Quran, tidak biasa bersedekah, kita bersedekah. Allah membiasakan kita yang baik-baik selama sebulan. Mudah-mudahan berkesan selama 11 bulan. Karena kata Nabi, matan nasu alama asya alaih. Manusia mati menurut kebiasaannya waktu hidup. Kalau bapak ibu biasa berzikir, biasa baca Quran, ketika tertarung, astagfirullah, la ilaha illallah, otomatis keluar, refleks. Tapi kalau biasa bercarut-carut, ketika tertarung, dia bercarut-carut. Jangan-jangan nanti kalau mau meninggal dunia, kata Nabi, ajarkan orang yang mau mati la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau meninggal dunia la ilaha illallah. Pak, Bu, baca la ilaha illallah. Jangan-jangan orang yang biasa bercarut-carut nanti ketika mau meninggal malah dia bercarut-carut, ya. Manusia mati menurut kebiasaannya waktu hidup. Kita dibiasakan yang baik-baik, memberi yang terbaik. Mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan baik, husnul khotimah. Ada orang yang mau meninggal dunia, Bapak Ibu, tangannya begini. Oh. Karena biasa apa? Biasa main judi. Ya, manusia mati menurut kebiasaannya waktu hidup. Mudah-mudahan kita berlatih menjadi orang baik, memberikan yang terbaik, dan meninggal dunia dalam keadaan baik. Syukur dan sabar. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.